Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahasan kita di hari ini. Oh iya, saya joinkan dulu handphone. Baik. Oke, kita share screen kembali. Baik, nah ini yang tadi, kondisi yang tadi itu hanya perlu di-resynchronize gitu ya. Hanya perlu di-resynchronize dan ada penyesuaian ulang di Gradle-nya. Dan ketika sudah, maka berjalan normal kembali. Memang ya begitulah kalau di Android terkadang banyak kejutan-kejutan yang nggak biasanya muncul jadi muncul gitu ya. Oke, nah kita akan mulai berkenalan nih dengan si basic programmingnya si Android ya. Baik, nah dengan kita bermain dengan Android ini maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Roadmap untuk atau tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kita akan nge-develop aplikasi di Android ya. Jadi dari mulai yang pertama kita harus clear dulu ya. Tentukan ide bisnisnya. Jadi Anda harus bisa memahami itu sehingga Anda clear juga nanti dari sisi desain wireframe ya. Desain wireframe itu hubungan satu halaman ke halaman lain itu clear gitu ya. Ya, antar activity. Gitu ya. Anda clear nanti. Nah, jadi kalau misalkan untuk bisa memiliki wireframe yang jelas itu kan tentu harus jelas dulu ya. Ini bisnisnya ngapain gitu kan ya. Oh, bisnisnya nanti setiap pelanggan itu setelah install dia harus daftar dulu. Nah, itu kan clear. Nggak bisa langsung masuk ke halaman utamanya. Daftar dulu, datanya masuk ke database, dan nanti setiap dia mau masuk harus login. Nah, itu kan berarti harus nyiapin halaman registrasi, kemudian koneksi ke database, kemudian udah gitu ada halaman login, dan nanti setelah login dia akan masuk dulu ke halaman home. Di mana di home itu, nah Anda harus desain. Karena ini ngomong jualan, berarti yang ditampilkan adalah galeri gitu ya, galeri produk dan sebagainya kan ya. Nah, jika itu kemudian sudah, maka barulah kemudian Anda definisikan gitu kan ya. Apakah perlu atau tidak koneksi ke sistem eksternal gitu kan ya. Nah, yang tadi ketika butuh koneksi ke database pusat maka perlu disiapkan ya. Kemudian jika itu sudah Anda bangun koneksi, Anda pastikan nyambung semua ya kan ya. Seperti misalkan kalau kita ke API bisa nyambung bisa get respon dari server itu patokannya. Kalau Anda ke Firebase berarti Anda harus pastikan kita bisa synchronize dengan si Firebase-nya dulu. Kemudian kalau sudah pasang real time database di sana kita bisa nge-read data di sana gitu kan ya. Itu dulu yang pertama. Ya, kalau misalkan itu sudah baru kita ngomongin transaksi, gimana kalau kita nge-update data atau nambah data di database belakang. Ya kan ya? Nah, jadi kalau ini sudah clear gitu kan ya, maka tantangan berikutnya hanya tinggal masalah ya gimana cara mendesain layout-layoutnya, ya kan ya. Nah, yang akan take effort nanti adalah kuasai teknologi front end. Oke, dalam artian gini, ada yang sifatnya komponen front end yang standar bawaan gitu ya. Namun ketika itu dijual ke market, aplikasinya mungkin mereka akan mengatakan oh, ini aplikasinya standar. Nah, karena itu ketika Anda ingin membuat ada diferensiasi antara aplikasi yang kita buat dengan yang lain, maka biasanya ada waktu khusus di mana kita nge-research bikin tombol tuh biar enak tuh gimana gitu ya, tampilannya gimana. Itu tombol. Bikin list data yang bisa di custom tuh kayak gimana ya.
Nah, sebagai apa benchmarknya, ya, ini tipsnya adalah rajin-rajin nyari referensi atau disebut dengan istilah benchmarking. Coba installin aja aplikasi kayak misalkan punya Mandiri, Mandiri Mobile, BRI gitu ya. Kemudian pokoknya yang punya bank-bank itu bisa jadi referensi. Kemudian dari e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Anda coba install. Kemudian lihat lagi dari aplikasi sosial gitu ya. Nah, itu Anda bisa dapat inspirasi tentang bagaimana cara orang mempresentasikan sebuah informasi, sebuah produk dan sebagainya. Ya kan ya? Nah, udah gitu, setelah kita mengetahui ada bentuk tampilan kayak gitu, baru searching gimana cara bikin. Nah, karena rata-rata orang bule yang bikin, maka searchnya pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah inilah yang kemudian akan jadi dasar pertimbangan kita untuk membuat si aplikasi kita ini. Nah, untuk yang poin dasar pertama, untuk mensupport poin yang pertama, kita akan berikan gambaran ini aplikasinya aplikasi standar pada umumnya, jadi ada registrasi. Oke, dari registrasi nanti akan ada produk ya yang kemudian muncul, maka di awal kita akan bikin terlebih dahulu model, dua model ya, dua kelas model. Kelas untuk pertama adalah untuk yang user. Oke, kemudian kelas yang kedua kita akan bikin konsep kelas, masih ingat ya di Java kemarin sudah saya bahas. Yang kedua kita akan bikin kelas produk ya. Nah, kita akan bikin itu dan kemudian kita akan coba bermain dengan kedua data ini untuk kemudian dilihat responnya si aplikasi ketika bermain dengan data ini seperti apa. Nah, oke, ini di bagian back-end-nya. Kemudian di bagian presentation-nya, saya tidak akan gunakan dulu yang aneh-aneh di bagian depannya. Itu sambil jalan saja. Untuk bagian front-end, saya akan main dengan TOS saja. TOS itu semacam alert ya, komponen alert. Kalau kita main di web tuh ada alert ya, suka muncul pop-up. Nah, kita akan banyak bermain dengan alert ini, ya, seperti itu. Oke, yuk kita mulai. Kita akan bikin terlebih dahulu si si model tersebut. Nah, cara bikin model kita akan coba siapkan terlebih dahulu package-nya. Model saya akan bikin ada dua buah file Java. Yang pertama adalah user. Nah, kalau kelas direkomendasikan menggunakan huruf kapital di depannya. Nah, karena ini hanya kelas biasa, maka tidak ada layout apa-apa yang kemudian muncul. Yang kedua, kita akan punya produk. Nah, ini sambil jalan aja tentang atribut-atributnya ya. Nah, kita yang standar saja. Yang namanya user itu pasti akan punya private integer user ID ya. Kemudian private string username. Kemudian private, nanti Anda akan mendengar istilah token. Oke. Kemudian private, ya standar dulu yang ada buat di lokal ya, buat coba di lokal kita siapkan password ya. Oke, sip. Oke, mari kita lihat di sini ada menu generate. Kita akan nge-generate, nih nutup ini. Oke, generate. Kita akan generate beberapa hal, yaitu konstruktor yang pertama. Konstruktor untuk semuanya. Untuk bikin user ya. User ID, tokennya nggak saya masukin. Saya tambahkan
Saya pakai kontrol, tekan masing-masing ini, kemudian saya klik OK. Oke, dia bikinkan konstruktor, kemudian saya klik kanan lagi, generate getter setter, karena semua atributnya saya bikin privat. Ya, nah, oke, berikutnya bisa ya. Jadi ini udah nggak usah dipikir lagi nih, wis emang begini template-nya. Nanti kita akan consume. Oke, kenapa ada getter setter? Karena ini dibikin privat. Kalau privat nggak bisa diakses dari luar ya. Begitu juga dengan produk, kita akan bikin ada ID ya. Private integer product ID. Private integer product name. Private echo integer ya, name string ya. Private integer quantity. Kemudian private string, ada SKU. SKU itu untuk memberikan label berkode untuk si produknya. Kemudian apalagi ya? Oh ini apa namanya? Udahlah ini dulu aja ya. Ya sementara ini dulu deh. Nanti berkembang ke depannya. Kita baru akan latihan bagaimana cara menginteraksikan front end dengan si model ini. Sama kayak tadi generate. Nah ini generate-nya konstruktor untuk semua aja. Oke. Kemudian generate getter setternya. Bentar, untuk konstruktor, oke saya akan siapkan satu konstruktor di override ya. Artinya konstruktor hanya untuk mengambil dua informasi doang, ID sama nama ya. Oke. Sip. Baiklah, saya rasa itu ya. Sudah cukup. Ini kalau dijalankan belum ada apa-apa yang keluar. Nah, kita akan ke main. Nah, di main ini kita akan mencoba bermain dengan toss dulu. Perkenalan ya dengan toss. Toss itu gampang banget kok. Tinggal panggil toss. Tuh ada pilihan yang kedua, create a new toss. Tinggal di enter aja. Sudah ada penentuan template-nya. Nah, yang harus diisi juga cuma tinggal ngisi ini doang. Gitu. Enak kan? Baik, tapi saya jelaskan. Toss ini adalah alert. Jadi ketika dia terbuka, alert ini harus nempel kepada aplikasi yang jalan. Nah, untuk menunjukkan ini melekat toss ini ke aplikasi suka-suka kita, maka saya referensikan parent-nya itu ke activity ini. Nah, untuk mewakili activity yang lagi jalan, saya gunakan this. Ya. Kemudian message-nya itu di parameter keduanya. Contoh misalkan hello toss. Kemudian berikutnya, karena ini berupa alert, alertnya otomatis ketutup, otomatis dismiss, maka ada parameter ketiga yang menentukan durasi dia tampilnya. Cuma ada dua pilihan, ya, dan ini sudah dibakukan oleh dia, yang long atau yang short. Nah, defaultnya tadi itu yang short ya. Nah, ya. Bentar, langsung tutup lagi. Nah, saya akan berikan yang long ya. Saya pilih yang long. Nah, udah segini nih. Sampai sini ini udah bikin si teksnya. Nah, tapi untuk membuat dia tampil, itu harus manggil metode show. Gitu ya. Maka dia akan tampil. Oke, nah ini kita akan coba installkan. Ntar saya joinkan dulu si handphone saya ke... Oke. Saya joinkan dulu bentar ya. Oke. Ada pertanyaan, ntar.
Oke. Baik, di sini kita akan oh bisa sih. Tapi harus kita, Kang Usman harus kita bikin logic buat nge-refresh-nya ya. Harus kita bikin logiknya. Baik, kita akan serahkan ke handphone jadi host. Baik ya, nah, ini akan switch ke handphone. Oke, hilang. Bentar ya. Sebentar ya. Keliru tadi. Pas saya tutup. Oke. Saya leave dulu. Saya rejoin. Baik, sambil nunggu, sambil ini saya installkan. Untuk memastikan jalan dulu semuanya. Oke, admit. Connecting. Oke, saya berikan hostnya ke dia. Yes. Kemudian bentar ya. Oh ya, saya stop share dulu. Oke, share screen. Oke ya. Oke, sip. Sekarang saya akan install ulang ya. Nah itu dia, keluar ya. Hello TOS. Nah itu mengindikasikan bahwa alert itu demikian mekanismenya. Nah sekarang kita coba cek. Nah di sini ganti message ya untuk memastikan bahwa ini betul-betul dari sini ya dampak munculnya tadi itu. Saya ganti jadi Oke, install ulang. Hello TOS. Oke. Nah, itu mengindikasikan TOS itu begitulah cara bermainnya. Ya. Nah, kita akan menguji cobakan untuk memanfaatkan si objek yang tadi ya. Objek yang tadi udah kita buat untuk memastikan modelnya bisa berfungsi. Nah, kita akan kembali ke laptop. Yes, kita akan mulai menguji cobakan biar si model ini bisa betul-betul berfungsi. Kita akan bikin sebuah objek user. Ingat ya caranya. User sama dengan user, new, use. Nah, di sini kita punya tuh satu pilihan konstruktor yang bisa diambil dari modelnya kita. Nah, di sini kalau diperhatikan ada 3 parameter yang harus dimasukin. Ada user ID, username, sama password. User ID-nya tipenya integer. Masukin 1. Tuh dia ngasih keterangan ya. Kemudian berikutnya lagi. Oh, kok itu.
apa berikutnya username ya. Username-nya misalkan demo user. Ini harus string. Kemudian berikutnya lagi password. Nah, passwordnya yang standar 1, 2, 3. Nah, itu kalau Anda perhatikan tooltip-nya nunjukin, ngasih tahu ya. Kemudian kita punya produk, misalkan ya, produk sama dengan new product. Nah, tadi parameternya itu adalah, nah di sini ada 2 ya, dia mengenal ada integer sama string, berarti ini produk ID sama nama ya. Kemudian satunya lagi ada jumlah, quantity, dan SKU. Nah, saya akan pilih yang pertama aja, konstruktor yang pertama. Berarti produk ID sama namanya. Misalkan namanya apa ya, modem. Oke, nah sekarang kita pengen lihat di sini. Cannot, oh kok gak mau, ntar kita cek di produk tuh. Oh alah, alih gitu. Nah ini keliru ya, di sini dimerahin tuh. Nah ini kita apa tadi? Nggak sempurna gini. Saya copy dari atas. Jadi parameternya nggak masuk tadi waktu di generate. Ini Anda sesuaikan aja lah ya kalau menemukan yang kayak gini. Sip. Oke, aman. Oke, clear ya. Nah, maksud saya gini, saya ingin mencoba memanfaatkan TOS dan menghubungkan sekarang antara tampilan depan, controllernya atau behind code sama si model gitu kan ya. Nah, untuk membuktikannya bahwa ini berjalan adalah saya bikin message gitu, user tambah, nah di concat dengan objek yang sudah kita buat, user get username. Oke kan? Sip. Kemudian plus saya kasih new line. Saya biasanya di enter, ini boleh ya, nggak masalah. User, oh ini saya bikin user ID user.get user ID. Oke ya. Plus, oke. Sip, udah cukup ya. Nah itu untuk yang toast pertama. Nah kita bisa memanggil toast beberapa kali ya. Beberapa kali ya munculnya agak giliran. Kita ngomongin produk sekarang. Kita punya produk. Jangan lupa ambil objeknya yang produk ya. Dia nggak punya get username. Dia punyanya adalah get product name. Oke. Nah, manfaatin IntelliSense-nya. Kemudian dia punya get product ID. Nah, ini bukan user, hati-hati ya. Product get product ID. Oke, sip. Ini udah tahu ya yang kita lakukan ini. Saya akan kembali tag aksesnya dari handphone. Saya akan share screen kan kembali si handphone saya. Make a host, yes, stop share. Oke, share screen. Nah, di laptop saya akan installkan. Nah, kalau udah sekali install, berikutnya lebih cepat karena dia kayak nge-catch gitu. Di berat tuh di awal biasanya. Tapi walaupun ada AVD ya, Android Virtual Device, keluar ya. Saya kelihatan kan? Nah, itu tos pertama, nah itu tos yang kedua. Oke ya. Nah, penggunaan handphone secara langsung itu jauh lebih efektif kalau menurut saya untuk uji coba, biar langsung kelihatan ibaratnya proporsional posisinya ketimbang Anda menggunakan Android Virtual Device. Di sisi lain juga AVD akan memakan resource laptop ya. Jadi kalau nggak kuat-kuat amat bisa nge-lag. Jadi kalau begini kan ibaratnya si laptop saya pakai 4 GB, 8 GB itu cukup lah ya. Nggak dibebani dengan virtual
device. Keuntungan lain dengan kita main di handphone adalah saya take over lagi hostnya, saya kembali ke laptop. Nah, ini kelebihan lainnya kalau kita bermain dengan si teknologi handphone untuk untuk instalasinya, kita bisa mengakses si Logcat namanya. Logcat ini menunjukkan tentang activity yang ada di dalam si handphone. Jadi kayak ke debug semuanya. Nah, gitu kan ya. Jadi kelihatan tuh ternyata ketika handphone kita idle pun ada banyak transaksi data di situ. Dan kita bisa filter karena banyak banget yang terjadi di dalam si handphone. Makanya kalau kita install yang enggak tuh yang aneh-aneh, dia biasanya terhubung ke internet untuk update data dan sebagainya. Itu yang ngebikin baterai boros dan sebagainya. Ya kalau Anda pantau lewat si Logcat ini, bisa dibilang banyak sebetulnya proses yang terjadi. Gitu ya. Nah, contoh misalnya ini saya memfilter ke aplikasi suka-suka. Ini kondisinya lagi tak matiin ya, si aplikasinya. Oke. Nah, ini ketika kemudian dia dihidupkan, nah gitu kan ya, mulai tuh ada kehidupan bergerak dia. Nah, artinya kalau kita neken tombol, neken apa gitu kan ya, ibaratnya si informasi itu bisa ditampilkan di sini. Nah, termasuk contoh misalkan ya, perhatikan di sini, ada yang namanya metode untuk menampilkan dia di Logcat, namanya logd ya. Kita akan gunakan tag ini memberikan tanda saja, misalkan nama saya Om Ron, ini tagnya. Biasanya informasi atau apa gitu ya, kemudian pesannya. Tulis di log. Nah, oke, jadi tag ini bisa dipakai buat searching juga nanti. Oke ya, kita akan running. Nah ini sekarang saya nggak perlu ngetes pakai TOS gitu kan ya, jadi ibaratnya kalau kita ngomongin di Java ini tampil di CMD-nya lah di terminalnya. Oke ya, udah install. Tahu nih, muncul gak ya? Kita cek ya. Nah, muncul kan? Om Ron. Ini tag itu untuk ini di bagian kirinya. Kemudian tulis di log, nah ini adalah message-nya. Paham ya? Jadi kalau nanti Anda ingin melihat respon server dan sebagainya, tapi nggak mau main di tampilan, pengen diobservasi di log, ya gini caranya. Log titik D, kemudian diikuti dengan tag untuk membuat Anda mudah mencari kategori informasi yang mau di trap gitu ya. Dan pesannya apa? Nah, ini pesannya bisa kita ganti dengan data yang datang dari server. Termasuk kita punya data user tadi kan, user get username gitu kan ya. Oke, no problem. Selama datanya string itu memungkinkan untuk kita observasi. Oke, ini kita install ulang. Saya tetap mencari menggunakan keyword om. Jangan lupa ini sekali kita nulis keyword di sini dia akan nempel terus. Nah kan ya tuh keluar ya. Dan dia langsung ngefilter gitu. Jadi semua yang ada tag omronnya ini akan ke filter. Nah, jangan sampai kaget kalau misalkan ini Anda tiba-tiba ngelihat Logcat kok sepi gitu. Nah, langsung ngelihat ke bagian keyword searching ini. Mungkin ada keyword yang lagi nempel. Hapuslah dulu untuk melihat bahwa sebetulnya lognya banyak di sana ya. Oke, nah itu mungkin kurang lebih gambaran awal untuk sisi pengenalan kita bermain dengan si Android di bagian depan. Dari sini kita sudah bisa menunjukkan bahwa Android kita sudah memungkinkan berkomunikasi antara bagian front end, ya kan ya, front end ini udah bisa dengan si user dan produk, gitu kan ya. Ini udah aman berarti, nggak ada masalah. Nah, tinggal uji coba nanti. Kemudian, nah ini dia. Kalau nanti sore saya tidak ada banyak kegiatan, mungkin insya Allah saya akan buka kelas lagi. Khusus untuk ke arah teknologi yang tingkat lanjutnya, yaitu interkoneksi ke back-end.
Nah, nanti kita akan uji coba dulu antara Web API dulu atau Firebase, lihat kondisi nanti sore lah ya. Saya akan kabarin di grup ya. Jadi per pagi mungkin saya akan desain demikian di weekend itu. Paginya kita ngomongin teknologi Android basicnya gitu kan ya, bagian front end-nya. Untuk yang sisanya yang ke bagian backend itu akan yang tingkat lanjutnya kita akan taruh di sore hari. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi pertemuan pagi kita. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan awal ya setelah sekian lama tidak ketemu. Kita akan lanjutkan obrolan kita di sesi berikutnya nanti. Terima kasih untuk partisipasinya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Terima kasih. Nanti rekaman dari kelas kita akan saya sampaikan di YouTube yang linknya nanti akan saya informasikan lebih jauh ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Oh, mau tanya, monggo Kang Usman, silakan. Gimana Kang Usman? Masih ada waktu nggak gitu? Oh, masih ya. Apa pertanyaannya? Oh, bentukan ide bisnis. Gampang sih, itu cuma bahasa agak horor aja. Gini aja, logika ketika Anda ingin membuat aplikasi itu kan tentu ada kebutuhannya ya. Ya kan? Beda aplikasi pasti beda kebutuhannya. Nah, yang dimaksud dengan ide bisnis itu adalah penerjemahan rutinitas transaksional di cara manual, konvensional, yang akan Anda konversi ke aplikasi. Contoh, misalkan saya mau memfasilitasi tukang sayur nih yang suka datang ke komplek gitu ya, biar dia lebih kekinian. Nah, berarti ada bisnis gitu kan, itu tukang sayur menanggulangi request-requestnya ibu-ibu kan ya. Oke. Ya, betul. Ke perancangan aplikasi. Cuman bahasa gampangnya gini. Kalau si tukang sayur ini menyediakan fasilitas buat ibu-ibu untuk memesan, berarti nanti di aplikasinya harus ada fasilitas atau halaman di mana ibu-ibu bisa memasukkan data belanjaan. Paham ya? Nah, data belanjaan itu ditulis atau dipilih. Tulis berarti free text, kalau pilih berarti kita sudah sediain sayur, daging gitu kan ya. Nah, halaman itu adalah salah satu representasi dari ide bisnis. Paham kan? Kemudian juga Anda harus pikirin ketika si ibu-ibu nge-submit pesanan, pesan daging sekian kilo, daging sapi sekian kilo, hati sapi sekian kilo, sayur misalkan ya, sekian ikat. Nah, submit. Nah, ketika submit itu harus memberikan notifikasi ke si penjualnya kan ya, ke si mamang sayurnya. Nah, si mamang sayur di handphonenya harus punya fasilitas untuk munculin notifikasi. Nah, itu bisnis lagi kan ya, ide bisnis lagi. Itu harus muncul notifikasi. Setelah itu, selain notifikasi, dia bisa ngelihat daftar yang di order tadi. Oh, si ibu jelas harus melekat ke profilnya si ibu. Ibu ini di komplek ini nomor rumahnya sekian, memesan itemnya disebutin untuk tanggal sekian. Nah, gitu kan ya. Paham kan? Itulah ide bisnis. Jadi Anda harus bisa menerjemahkan cara konvensionalnya dengan clear, kemudian terjemahkan ke sisi teknologi aplikasi. Tabungan pendidikan bisa apapun. Ini ide Anda tabungan pendidikan, oke, bisa, oh bisa. Aku dulu kemarin bisa bikin tabungan kayak gitu biar bisa tahu otomatis, ya bisa. Nah, tinggal masalahnya kalau ngomongin tabungan berarti udah ngomongin masalah finance ya. Kalau masalah finance, kalau untuk lingkungan lokal itu no problem ya. Tapi kalau udah ngomongin ini untuk publik, Anda akan bersinggungan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu agak lumayan. Kenapa? Anda akan dipastikan transaksional keuangannya itu kemudian terstandarisasi dengan benar. Dia lebih ke masalah penjaminan Anda sebagai penyedia servisnya dan juga nasabah ya seperti itu. Jadi pasti OJK akan ikut terlibat. Tapi memungkinkan. Tapi Anda harus clear dulu ya.
Harus clear dulu idenya gimana, terus Anda harus mempertimbangkan resiko-resikonya. Risiko orang, ya kayak sekarang kan banyak nih orang yang ketipu dengan OTP. Padahal OTP sendiri itu solusi security, tapi juga masih banyak yang ketipu. Nah, hal-hal kayak gitu harus Anda pikirin kalau udah ngomongin aplikasi yang berbasis finance atau keuangan. Ya, maka itu kalau untuk di awal-awal saya sih menyarankan yang simple-simple dulu aja, ya. Tapi kalau Anda lihat, oh ini bermanfaat. Nah, gitu kan ya. Oke, seperti itu. Ya, semangat dah Kang Usman. Ya, sok. Anda sudah punya fasilitas buat diskusi, bisa lah nanti kita ngobrol ya. Oke, baik itu dulu mungkin untuk sesi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan kalau sempat keburu sore nanti, kalau enggak nanti saya infokan ya. Mungkin besok ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan jaga kondisi semuanya. Ya, mari.